untuk membedakan antara interrupt dan non-interrupt, jadi ada pooling ya istilahnya. Pooling itu ya sudah, misalkan saya diberi tugas untuk menerima telepon, maka perhatian saya ke apa? Telepon saja sudah. Ada telepon apa enggak? Ada telepon apa enggak? Itu. Oke, jadi saya tidak bisa ngapain-ngapain. Nah, yang kedua yang interrupt, saya mengerjakan macam-macam, ya beberapa pekerjaan, kemudian tiba-tiba ada telepon, kring gitu di headset saya. Nah, baru saya handle telepon itu. Sudah selesai menghandle, saya ngerjakan apa yang lain lagi, begitu ya. Jadi interrupt itu bedanya dengan yang tidak interrupt. Jadi contoh seperti ini kita ngomong online seperti ini, tiba-tiba di pintu pagar depan itu rumah saya ada yang apa? Ngeduk. Kadang-kadang gitu. Nah, saya harus apa? Berhenti. Mohon maaf ya, berhenti dulu. Oke, saya akan menghandle tamu itu dulu. Oh, ternyata Gojek ngirim apa-apa sudah selesai. Saya taruh barang, kemudian saya kembali lagi melanjutkan diskusi yang tertunda tadi. Itu namanya apa? Interrupt. Oke. Jadi apakah interrupt itu boleh lebih dari satu? Iya, mungkin saja. Itu mungkin saja. Nah, Pak, contohnya apa? Misalkan dalam itu bersamaan, saya ngomong-ngomong begini, gitu, ada apa? Ada telepon berdering dan ada tamu di depan, gitu ya. Oke. Nah, menurut saya mana yang harus didulukan, gitu ya. Tergantung dari kebijakan saya. Jadi kalau saya ingin menghandle tamu dulu, berarti apa? Saya menghandle tamu dulu. Setelah selesai, kemudian saya handle yang telepon tadi. Misalkan teleponnya sudah berderingnya mati ya, nanti saya akan menelpon kembali orang itu. Kemudian apa? Saya balik ke kamu lagi. Jadi kalau ada interrupt dua, bareng itu ada prioritinya. Prioritasnya mana yang didahulukan. Oke. Itu kira-kira sudah terbayang ya antara interrupt dan apa? Tidak interrupt. Nanti akan lebih detail lagi. Nah, sumber interrupt itu ada dari mana saja? Bisa dari luar. Artinya ada eksternal ya. Dari luar microcontroller menyebabkan menjadi interrupt. Atau bahkan ada yang dari dalam yang membuat interrupt di dalam microcontroller sendiri. Maka saya sebut dengan external interrupt sama internal interrupt. Nah, kalau external interrupt itu apa saja ya? Semua saja bisa menghasilkan apa? Interrupt. Asal ini masuk ke pin mana, pin tersebut saya set sebagai penghasil interrupt. Bisa. Ya, dari luar. Sensor arus, sensor tegangan, kemudian saya beri komparator, kalau tegangan tertentu, ya sampai sekian. Ada over current, dengan gitu. Ada sensor proximity saya taruh di depan, pintu depan misalnya. Ya. Kalau buka jet langsung interrupt, alarmnya berbunyi dan seterusnya. Kalau yang dari dalam misalkan apa? Nah ini berasal dari timer. Ya. Jadi setiap beberapa second, misalkan di sini setiap 1 milisecond menghasilkan apa? Interrupt. Terus apa yang kamu kerjakan ya terserah. Yang penting dia memberitahu kita setiap 1 milisecond dia menghasilkan apa? Interrupt. Nah, apa yang dikerjakan itulah namanya interrupt service routine. Jadi ISR-nya apa yang dikerjakan. Jadi kalau tadi ada pintu terbuka, jebret, sensor optiknya itu buka, kemudian menghasilkan interrupt. Nah, interrupt service routine-nya apa? Mengerjakan apa? Oke, 1, membunyikan apa? Alarm. Kedua, menyalakan lampu di sekitar situ kalau malam biar kelihatan orangnya, biar lari misalkan. Kan ini kalau buka kan berarti dibrodol sama dia pintunya itu. Kemudian apalagi misalkan gitu ya.
memberitahu tetangga-tetangganya, dan gitu ya. Selain dengan alarm, mungkin WA otomatis. Di tempat saya ada pencurian, misalkan begitu. Ya. Nah, jadi yang namanya interrupt service routine adalah sesuatu pekerjaan yang dikerjakan saat ada apa? Interrupt. Kalau eksternal sama internal tadi bisa begini. Jadi apa namanya? Tadi ya, saya omongan tiba-tiba ada orang datang di pintu depan, itu kan berarti eksternal interrupt dari tubuh saya ya. Asumsi kan tubuh saya ini mikro. Ada juga apa? Interrupt gara-gara internal apa? Perut saya sakit. Terus ingin ke kamar mandi. Kan tidak diperkirakan semua kan? Just begitu dari dalam saya sendiri. Interrupt saya sendiri. Jadi tidak periodik tapi tergantung dari kondisi. Begitu sakit perutnya, set, langsung interrupt. Ya. Interrupt, ngapain ya? Memberhentikan pembicaraan kita ini terus saya ke kamar mandi. Itu internal atau eksternal. Oke. Nah, pekerjaannya tadi yang saya sebutkan interrupt service routine tadi seperti apa ya, kayak gini nih. Jadi kalau kalian lihat yang di sebelah kanan ya, ini kan main program nih. Programnya jalan, tiba-tiba di tengah-tengah, tiba-tiba ya, secara tiba-tiba itu berarti tidak pasti ya, random. Ada interrupt datang, seret. Misalkan dari sensor overcurrent. Jadi sensor yang membaca arus kemudian menginterrupt jedes, ini terjadi overcurrent. Maka pekerjaan yang di main program itu berhenti dulu, terus apa? Microcontroller mengerjakan apa? Melihat dia apa? Di interrupt service vector table-nya. Yang memberi interrupt tadi A, misalnya gitu. Nah ini di tabel itu dia kemana alamatnya? Interrupt service routine-nya kemana? Oh, berarti kedua ke sini, seret, ketemu nanti. Ya. Jadi menjalankan pekerjaan yang ada di ISR ini. Dijalankan, seret selesai, yang balik lagi, melanjutkan pekerjaan yang terakhir tadi, itu interrupt. Jadi kalau instruction begitu di sebelah kiri ini deh. Ya, jadi ada instruksi 1, jalankan, 2, ini random ini. Tiba-tiba pada saat selesai mengerjakan 4, mau ke 5, tiba-tiba ada apa? Interrupt. Tiba-tiba loh ya, tidak disengaja. Apa yang dilakukan? Ya, saya harus berhenti di instruction apa? 4. Tadi kan instruction 4 mau ke 5 tadi. Jadi harus saya simpan. Tadi terakhir, saya mengerjakan instruksi nomor berapa. Kemudian apa? Menuju ke interrupt service routine-nya. Ke yang ungu ini. Jadi dia mengerjakan yang ada di ungu ini. Jadi menghentikan ini, stop dulu. Sebenarnya kan harusnya instruction kelima, tapi saya stop dulu. Terus apa? Menuju ke thread, ke interrupt service routine, ke call function-nya apa, ya pekerjaan apa. Setelah selesai, maka saya melanjutkan pekerjaan tadi. Terakhir kan 4 tuh, berarti berikutnya adalah apa? 5. Demikian seterusnya, datangnya tidak bisa diperkirakan. Itu ya, tidak bisa diperkirakan. Misalkan ada sensor arus misalkan gitu ya, di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan itu susunan programmu tanpa interrupt. Jalan program, main program jalan, tek terus menerus ini. Jalan. Contoh apa? Di instruksi yang pertama membaca arus. Terus ditanyakan apakah arusnya melebihi sekian persen? Tidak. Membaca tegangan, menampilkan arus, menampilkan tegangan, terus pekerjaannya banyak ini. Sekuen begitu ya, sekuen banyak sekali. Kan while kan ini, berarti kalau sudah selesai balik lagi ke sini, seret, dari awal lagi. Membaca apa? Arus lagi. Ini tidak pakai interrupt nih. Nah, maksud saya ingin bahwa kamu pada suatu saat mikro itu mengerjakan instruksi yang ini, kemudian terjadi overcurrent, gimana? Dihandle apa enggak? Enggak kan? Karena apa? Dia tidak ngurusi pada program-program ini tidak membaca apa? Arus.
Tidak membandingkan arus, tidak. Yang membandingkan arus di daerah sini sudah dilaksanakan, berarti di sini ya tidak mendeteksi adanya apa? Kenaikan apa? Arus. Nah, ini ya jalan terus ini. Jalan terus, baru nanti sampai sini baru terasa, oh arusnya besar nih. Baru apa? Dikerjakan apa? If, misalkan begitu ya. Jadi ini apa? Kalau tidak pakai interrupt, tergantung urutannya di mana. Jadi kalau tadi urutan ada di sini, kemudian terjadi overcurrent, ya ini tidak berlaku. Artinya tidak langsung ngetrip. Ya sistemnya, tidak langsung ngetrip, sehingga aman, tidak. Jadi menunggu instruksi berikutnya ini ya, sampai instruksi yang memang ngurusi apa? Interrupt di sini tadi, gitu ya. Sehingga terjadi apa? Lagging ya. Kalau tidak pakai apa? Interrupt. Nah, kalau pakai interrupt, contoh yang di sebelah kiri. Ya. Nah, ini adalah sensor arus. Jadi pada saat saya jalan, ini secara random loh ya, tiba-tiba saya ngerjakan something gitu ya, tiba-tiba ada interrupt, jedes gitu ya. Di mana aja loh ini ya, saya langsung apa? Berhenti. Kemudian nyari tadi tabelnya di mana, terus mencari apa? Interrupt service apa? Rutin. Udah ketemu, dijalankan, sudah selesai, balik lagi ke instruksi apa? Berikutnya. Jadi pahami ya? Nah, tiba-tiba di tengah jalan juga ada interrupt lagi, misalkan apa? Tadi kan overcurrent tuh. Over voltage, misalkan begitu. Atau under apa? Voltage. Ada interrupt tiba-tiba. Seret, ya sudah. Langsung apa? Stop, menjalankan interrupt seperti rutinnya. Apa yang dijalankan? Misalnya ngetripkan, menyetop relaynya itu ya, ditripkan sehingga tidak terjadi hubungan antara beban dengan sumber dan seterusnya, menyalakan alarm, dan ini isinya program di sini nih. Ini program, kemudian balik ke asalnya lagi, habis ya, terus apa? Balik ke main program. Jadi pahami enggak ini? Halo? Bisa, Pak? Bisa. Nah, oke. Iya, Pak, bisa. Nah, gimana Pak kalau yang internal tadi? Nah, kalau internal kan periodik tuh. Jadi contoh sistik ini nanti periodik. Katakan setiap sekian milisecond. Kalau yang di sistik yang kita pelajari ini, STM32F4 ini adalah 1 milisecond. Jadi setiap 1 milisecond menghasilkan interrupt. Bapak terus kayak apa? Kok interrupt kok terus menerus gitu ya? Untuk apa? Oke, ini. Jadi setiap sekian milisecond, dia menghasilkan apa? Interrupt. Nah, isinya interrupt itu apa ya? Tergantung kita isi. Ngapain? Misalkan contoh yang paling gampang apa? Menghitung ini apa? RPM, rotate per menit dari apa? Sebuah apa? Motor. Oke. Motor itu kan ini motor. Kemudian apa? Kamu kopel kan pakai piringan tuh ya. Piringan terus di sini di lubang-lubang, seret di lubang-lubang. Terus pakai apa? Opto apa? Transistor, taruh di sini opto transistornya. Oke. Nah, ini akan menghasilkan apa? Pulsa. Nah, gini, pulsa ini. Nanti kita bisa ngitung apa? Rotate per menitnya, RPM. Nah, yang saya dapat belum ya Pak? Apa yang kamu dapat? Dari pulsa-pulsa ini, ya jumlah pulsa saja. Oke, saya tanya sekarang. Piringanmu itu, ini piringan nih, rotary encoder ya, buatan sendiri. Piringannya ini kamu lubangin berapa? Oh 100 Pak, oh 4 Pak, oh 5 Pak, beda-beda. Sehingga apa? Frekuensi yang saya dapatkan tadi dibagi oleh apa? Jumlah lubangnya untuk menghasilkan apa? Rotate apa? Rotate-nya. Tadi kan pulsa ini setiap kali kena ini on gitu kan? Nah, saya cari berapa jumlah pulsanya setiap satu putaran apa selesai. Oke, berarti saya harus capturing ini dulu. Capturing apa namanya pulsanya, kemudian saya bagi dengan apa? Jumlah yang dilubangi tadi. Yang dilubangi 4 ya, bagi dengan 4 hasil dari pembacaan apa pulsa tadi,
Kemudian baru apa? Kan ketemu apa tadi? Rotate per second. Gitu? Nah, agar rotate per menit, maka U harus bagi dengan apa? 60. Jadi RPM motor itu. Jadi ya begini, nah tergantung dari samplingnya. Setiap berapa? Ya, setiap berapa? Nah, ini kamu ambil, oke kita ambil, seret selama sekian, habis itu kita ambil lagi selama sekian. Habis diambil harus di reset. Sehingga apa? Saya tahu ya jumlah pulsa dalam satu satuan ini. Berapa ini? Ya. Setiap berapa itu apa? Pulsa yang muncul dari apa? Itu tadi. Dari rotary encoder tadi. Misalkan, oh tiap 1 detik sekali, nah, oke 1 second sekali tak apa. Detik sekali tak apa. Tak bikin interrupt sehingga setiap 1 detik interrupt terus apa? Nah, menjumlahkan berapa yang sudah didapat tadi di rotary apa? Encoder. Kemudian saya ingin mengkonvert menjadi rotary, itu saya bagi dengan apa? Jumlah lubang dalam satu putaran. Betul ya? Yang tadi kan piringan yang kamu lubang-lubang itu. Pakai ini susah ya. Pakai ini aja. Baterai. Sebentar ya. Mau habis baterai. Oke. Saya punya apa tadi? Motor. Motor tak kasih apa tadi? Piringan. Piringannya tak lubangin. Lubangin muter. Kemudian di bawahnya ini tak kasih sensor. Optotransistor. Jadi kalau melewati optotransistor saya lubangnya maka akan menghasilkan pulsa. Nah, ini kan? Cepat ya, ini semakin cepat. Pelan ya pelan. Pelan-pelan. Ini adalah output dari pulsa ini. Nah, kemudian interrupt yang tadi, yang regular tadi saya pakai untuk apa? Oh, saya ambil setiap 1 second sekali. Nah, gini. Tak cukui. Nanti dihitung. Berapa mulai dari sini ke sini tak ambil, oh ini tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3, dapat berapa. Setiap interrupt ini tak ambil apa? Nilainya. Oke? Jadi misalkan setiap 1 detik, oke, ketemu berapa? Misalkan, oh ketemu 100 Pak, 100 pulsa. Oke, terus tak lihat. Dalam satu rotary, ini tadi ya, jadi kalau berputar, 1 kali putaran, misalkan dia bilang 20 pulsa. 1 kali apa? Putaran. Jadi saya lubangi 20 Pak, sebanyak 20 lubangnya. Oke, berarti dalam 1 second tadi menghasilkan 100 pulsa, oke, kan per second tuh 100. Nah, saya ingin berapa putaran gitu, saya bagi berapa? 100 bagi berapa? Jumlah apa? Pulsnya ini. 20. Jumlah lubang ya. Ini dibagi apa? 20, betul? Jadinya apa? Jadinya berapa ini?
5. 5 apa? Putaran. 5 apa? Putaran. Per apa? Per second. Betul nggak? Iya kan? Tadi kan saya ambil tiap 1 detik ini. Kita ambil 1 detik. Kita ambil 1 detik. Nilainya berapa kan begitu? Nah, ini kan apa? 5 putaran per detik. Padahal yang diminta apa? RPM. Rotate per apa? Per menit. Nah, ini masih per second. Nah, saya bagi apa? 60. Jadilah apa? RPM. Ya dipahamin ya? Rotate per apa? Menit. Nah, tadi interruptnya Pak. Ya ini interruptnya. Interruptnya 1 second sekali mengambil berapa nilai pulsa yang muncul. Tak clearkan lagi, tak ambil lagi 1 detik kemudian. Tak clearkan lagi 1 detik kemudian, begitu. Nah, inilah hasilnya ini tadi. Kenapa saya back 20? Iya, karena 1 putaran terdiri dari 20 lubang. Oke, terus karena ini ataunya masih detik, maka harus saya rubah menjadi karena ini apa? RPM, rotate per apa? Menit. Bisa dipahami ini? Halo? Iya Pak, bisa. Itu peran dari apa? Internal apa? Interrupt. Oke, clear ya? Kita balik ke materi lain. Iya Pak. Materi, where is the material? Tuh. Jadi ada di mana tadi? Oh, di atas. Oke, clear ya? Saya menjelaskan yang di tengah tadi. Kalau yang eksternal interrupt biasa KRP datangnya, KRP misalkan apa? Tiba-tiba ada aktif apa gitu ya? Tadi sensor pintu saya buka gitu. Tiba-tiba mengerjakan apa? Oh, membunyikan alarm, mengirim email, mengirim WhatsApp, kemudian apa tadi? Macam-macam ya. Misalkan gitu. Clear ya? Next. Nah, ini bisa di set. Ya, kita bicara yang internal dulu ya. Internal dulu. Pakai SysTick namanya. Jadi dia dalam satu satuan tertentu dia menghasilkan apa? Interrupt, tik gitu ya. Menghasilkan interrupt terus-menerus. Coba kalau interruptnya itu enggak pakai, saya enggak pakai, ya enggak apa-apa. Enggak usah saya kasih interrupt service rutinnya Pak mengerjakan apa, ya sudah enggak apa-apa. Karena ini otomatis by default dia akan menghasilkan apa? Interrupt. Ya. Oke. Ya Pak. Nah, Iya Pak. Terus gimana cara mengaktifkan tadi interrupt tadi SysTick tadi? Nah, di sini. Ya, ini teorinya dulu. Jadi konsepnya begini, kenapa kok bisa nginterrupt setiap saat tadi? Jadi di dalamnya ada kayak counternya gitu, kita kasih nilai, nanti dikurangkan nilainya itu, kalau sudah 0 maka menghasilkan apa? Interrupt. Nah, nilai inilah yang dipakai untuk rujukan apa? Interrupt. Ini bisa, jadi setiap kali berapa gitu ya. 1 tik itu 1 mili, misalkan 6 tik berarti 6 milisecond, interrupt, boleh seperti itu contoh. Nah, ini lebih konkretnya di register-registernya. Ya, kita hanya tahu saja, tapi yang ngurusi semuanya adalah apa? Cube MX sama apa? Kill nanti ya, yang ngurusi ini semua. Jadi artinya apa? Untuk menghasilkan interrupt di sini, gitu. Dengan interrupt di sini harus aktif konfliknya sama apa? Tik interruptnya ini. Sehingga kalau di-end-kan menjadi 1. Nah, konfliknya ini didapat dari sini, dari hitungan tadi. Terus yang lainnya dipakai untuk mengontrol clock sama meng-end-kan ini sehingga counternya bisa apa? Jalan. Jadi artinya untuk menghasilkan interrupt ini beberapa register status nilai-nilainya inilah harus diperhatikan. Berapa begitu. Nah, register ini ada di Gale nanti ya, yang ngurusi Gale. Ini register-register yang digunakan. Oke, ini oke. Nah, kemudian nanti di mana ininya apa namanya ngatur interruptnya gitu ya. Nanti di SysTick handler itu ya, di SysTick handler. Seperti ini, Pak, saya pengen interruptnya setiap 10 milisecond.
Setiap 10 milisecond menghasilkan apa? Interrupt. 10 milisecond menghasilkan interrupt begitu. Nah, itu harus diisi berapa registernya? Boleh kamu kasih. 10 milisecond dibagi clock-nya berapa? Dikurangi apa? 1. Sehingga nanti, registernya harus diisi dengan apa? 799.999. Sehingga nanti bisa menghasilkan 10 milisecond. Itu hitungan yang paling gampang seperti itu ya. Ini. Oke. Nah, sekarang kita coba di ini ya. Di mana? Di kill-nya coba. Ya, kita coba di kill-nya bagaimana menghandle apa? Interrupt. Pak, permisi mau tanya, Pak. Oke, silakan. Ya. Tadi kan ada itu ya, Pak. Apa? Yang ISR yang vektor tabel. Itu modelnya tuh kayak gimana, Pak? Jadi kayak ditabelkan begitu. Jadi ini ada interrupt. Oke, interrupt datangnya dari mana? Oh, dari interrupt nomor sekian. Nah, interrupt nomor sekian ini dilihat di tabel. Itu alamatnya ada di mana? Kemudian menjalankan interrupt service apa? Rutinnya itu. Paham enggak? Oh, berarti udah ada kayak ketentuannya gitu ya? Ya, sudah ada di list. Termasuk priority tadi ya. Halo? Iya, Pak. Itu ya? Iya, Pak. Oke. Sekarang kita lihat. Oke. Kita lihat deh di di sini. Di basic ada enggak ya? No. Di basic, di source. Saya lupa tempatnya. Kalau enggak di kok lupa. Kemarin di mana ya? Saya lupa. Itu kalau di F atau di D di lecture coba ya. Kok jadi lupa begini? Mikro dasar 2020 source kan. Ya, kalau nanti kita bisa kita buat baru aja deh, sehingga dasar interrupt
Interrupt, where is the interrupt? Ini coba ya, internal. Ini internal. Oke, kita lihat. Oke. Jadi nanti kita pakai ini ya, pakai modul mikronya. Mana kamera? Ini ya. Where is the camera? Nah ini. Ya. Jadi modul F4 ini, kelihatan ya. STM32 F4. Di sini ada lampu LED-nya. Ada lampu LED-nya 4. Kemudian ada satu pin ini bisa dipakai. Ini di port A0. Terus LED-nya tadi ada 4 biji, ada di port D 12, 13, 14, apa? 15. Oke, nanti kita pakai untuk uji coba apa? Interrupt. Oke ya. Belum jalan. Ini grid. Aduh. Very slow. Slow. Ini internal interrupt. Oke. Kalian tahu enggak ini? Apa namanya? Perintah ini. Paham enggak? Nih. Coba amati. Apa ini? Instruksi apa ini? Apa? Port apa? Port D. Oke. Dia apa? Output data apa? Register. Ini sama dengan, coba, ini ya. Ini sama dengan, kan hexadesimal nih. Kelihatan ya, 0E kan hexadesimal ya. Halo? Iya, Pak. 8000, berarti apa? 8, oke. 00 berapa? 000 berapa? 000. Oke. Ini hexadesimalnya ini kan 8000. Nah, ternyata di urutannya dari sebelah kanan kan LSB-nya berarti apa? 0, 1, 2, 3. Terus apa? 4, 5, 6, 7. Terus apa? 8, 9, 10, 11. Terus apa? 12, 13, 14, apa? 15. Ya kan? Berarti bit yang keberapa tadi? Bit yang ke berapa? Halo. Ke-15, Pak. Bit ke-15. Berarti kan sama dengan ini, whole GPIO apa? Write pin, oke. GPIO apa? GPIO-D, ini kan? Terus apa? GPIO apa? Underscore pin berapa tadi? Halo? 15, koma apa? Set atau apa? 1 begitu boleh deh. Nah, ini ya. Sama ini. Jadi tapi kalau yang atas ini nyuruhnya semua apa? Satu port ada 16 bit kan ya. Port D ini kan ada berapa tadi? Ada satu port ada 16 bit kan? 0 sampai 15 kan? Nah ini sak guru itu kan harus saya kasih, ini contoh saja, saya ingin memberi contoh saja ini. Bahwa instruksi itu bisa menyalakan, mematikan satu gerombolan, berarti 16 bit, tapi soro kayak gini ya. Nah ini, nanti semuanya ya jadi berubah semua. Kalau ini kan per bit nih ya, lebih mudah. Ini hanya ingin mengenalkan saja bahwa ada instruksi seperti ini. Oke. Nah yang bawah apa berarti? Kalau yang atas tadi 800, bawahnya apa itu? 4 apa? 000. Berarti 400 itu gimana? Ini apa? 4. Berarti apa? 0, 01 kan? Oke. Terus kalau 2? Apa? 001. Ini apa? Loh.
Ikut semua tuh. Saya ngendalikan yang atas kok, bawah juga ikut ya. Something aneh ini ya. Halo? Tapi kok ikut? Oke. Yang KPI-nya itu bawah itu. Hah? Yang tulisan KPI, oh yang bawah. Oh ya. Aneh. Oke. Jadi apa ini berarti? 1, kosong berarti apa? Ini 1, betul? Ya. Ya, Pak. Berarti bit satunya itu kayaknya geser ke kanan gitu ya? Betul? Ya. Iya, Pak. Kanan, ke kanan. Nah, kalau yang bawah apa nih? Balikan ya. 1 dulu. Kan begini ya. 1 dulu, baru apa? 2, gitu. Terus, sorry. 4, oke. Ini kan? Terus baru apa? 8. Ini kan ya? Lihat pergeserannya. Gitu. Jadi ini kayak muter gitu. Tek ini dari kanan ke kiri, ke atas dari apa? Kiri ke kanan. Nyalanya lampu ya. Nyalanya lampu. Oke. Ini saya tutup aja ya. Ini saya tutup karena hanya untuk contoh. Oke. Nah, kapan akan berubah? Kalau tergantung dari nilai apa? Flagnya ini. Nilai flagnya ini. Flagnya ini false atau apa? True. Karena flag ini sudah saya deklarasikan sebagai bool. Mana tadi? Nah ini ya. Flag sebagai apa? Bool. Terus saya pakai include-nya apa? std bool dot apa? Header. Clear ya dari sini ya? Oke. Halo? Iya, Pak. Oke, sip. Nah, sekarang pertanyaan, pakai sistik kan ini, interrupt sistik. Nah, ini kapan merubahnya? Kapan flagnya menjadi false atau zero? Kapan flagnya menjadi 1 atau true? Nah, kamu cari di sini. Nah, ini. Kalau ngatur interruptnya ada di sini. Di sebelah sini ya. Ini. STM32F4 XX apa? Underscore IT. Disinilah tempat ngatur apa? Interrupt. Di sini. Ngatur semua interrupt. Oke? Sini. Nah, karena flag tadi ada di eksternal, boleh saya tulis eksternal, begitu boleh. Ya, boleh. Flag. Karena juga dipakai di sini. Nah, terus kamu cari yang ngurusi sistik. Tadi yang temanmu tadi tanya tadi. Siapa cewek tadi yang barusan tanya? Nggak kelihatan namanya tuh. Siapa tadi? Saya, Pak. Cika ya? Cik ya? Oke, Cika. Terus kita ke sini. Nah, kita cari yang ngurusi sistik gitu ya. Di grup ini, di sini ya, kita cari. Bukan, ini juga bukan. Nah ini, nah, sistik apa? Handler di sini. Oke. Caranya gimana? Nah ini harus kita apa? Deklarasikan. Tapi kita, kenapa kok statik? Nanti coba saya jelaskan ya. Biar di situ tapi tak kasih statik. Ya, ini. Jadi setiap defaultnya saya sudah bilang, sistik itu setiap 1 milisecond sekali akan memberi interrupt dan pergi ke sini, menjalankan ini. Ini sampai sini dijalankan sama dia. Nah, terus kita tinggal mau modifikasi saja. Nah, kalau saya menulis seperti ini, J sebagai integer, terus setiap kali masuk ke sini saya naikkan 1, kemudian saya compare, apakah sama dengan 5.000 J-nya? Kalau iya, maka ngerjakan ini. Ngerjakan ini, tek begini. Saya nolkan J-nya, kemudian saya toggle. Kalau flagnya sebelumnya saat ini false, maka akan berubah menjadi true. Kalau saat ini true, apakah sama dengan false? Tidak, maka akan apa? False. Jadi ini toggle ya. Kalau saat ini 0, ke sini jadi 1. Kalau saat ini 1, berubah menjadi apa? 0. Sehingga nilai false-nya, nilai flag-nya ini akan berubah-ubah. Pertanyaan saya, setiap berapa? Berapa detik? Halo? Cik?
Jika? Ya, Pak. Setiap berapa detik, Jika? Berubah semula false jadi true, kemudian true jadi false, setiap berapa detik? Kamu lihat, J-nya berapa tuh? 5.000. 5 detik. Oke, betul. 5 detik. Sip. Jadi setiap 5 detik sekali, apa? Nilai flag-nya, apa, Cik? Akan apa? Cik? Ya, Pak. Akan apa? Setiap 5 detik, apa tadi? Akan apa? Duh, ini suara nih. Halo? Ya, Pak. Mana suaramu mana? Ayo. Ini di sini. Ayo, setiap 5 detik, ngapain? Flag-nya berubah. Lah ya berubah dari apa ke apa? Dari false ke true. Atau dari true ke False. setiap berapa tadi? 5 detik. 5 detik. Kenapa? Karena si stick handler ini akan disambangi setiap 1 mili detik. Nah, setiap 1 mili detik, J-nya kamu naikkan apa? 1. Nah, kalau Ya. sudah 5.000, nah langsung masuk ke sini kan? Iya, J-nya kamu nolkan. Berarti kembali nol lagi toh? Iya. Ini program toggle. Jadi kalau flag saat ini false, maka dirubah menjadi apa? True. Oke? Kalau dia kembali ke sini lagi, setelah 5 detik lagi kan ke sini lagi tuh. Kan true ini. Kalau true, apakah false? Tidak. Maka menjadi apa? False. Oke? Clear ya? Clear. Oke, clear. Nah, kenapa kok dikasih statik? Kenapa? Kalau tidak dikasih statik, nanti gimana? Karena kamu taruh di dalamnya fungsi ini. Akan apa? Menjadi 0 terus. Setiap kali masuk ke sini akan apa? 0. Kalau tidak dikasih apa? Statik. Nah, clear ya? Ini mengingatkan Bu Nuning dulu. Oke. Nah, terus flag ini sudah clear ya, akan dirubah oleh ini setiap 5 detik, maka di main-nya, nah, ya nanti setiap 5 detik akan berubah ya. Dari nyalanya begini, teng, kan berubah jadi apa? Begini, teng, gitu. Oke, bisa dipahami nih? Iya, Pak. Oke, good. Sekarang kita tancepin ininya apa? Modulnya ya. Modulnya, kita tancepin di sini ya. Ups. Ini tak program F4-nya ya. Kita program, terus tak download. Saya download. Ini compile dulu ya. Di-build dulu. Tadi cube-nya, nah ini. Ini kan lampu apa? Port D apa? 12, 13, 14 apa? 15. Ya, sebagai apa? Sebagai output ya. Output. Oke. Clear ya? Nah, terus kita nunggu di build ini ya, belum selesai nih. Lama. Lama sekali, kenapa?
Sambil nunggu ini ada pertanyaan, silakan. Ayo, silakan. Gus, ada Gus? Saya mau tanya, Pak. Tadi kan Bapaknya jelasin ada 3 jenis yang interrupt ya, yang internal, eksternal, sama no interrupt ya, Pak. Nah, kalau semisal saya punya project itu, saya buat internal sama eksternalnya jadi satu, itu bisa nggak, Pak? Bukan, artinya ada eksternal, ada internal gitu maksudmu, dah? Iya, kan kalau internal kan periodik ya, Pak. Kan bisa diaturnya, kita bisa itu. Kalau eksternal kan, bisa, Pak, gitu. Bisa. Internal pun itu tidak harus periodik ya, bisa Pak. Misalkan dari ADC, dari timermu akan menginterrupt, boleh. Ini yang saya kasih contoh yang apa, periodik, yang sistik aja ya, yang sistik ya. Oke? Iya, Pak. Nah ini, oke. Oke, tak coba download ya, download. Oke, sip. Nah ini, kelihatan enggak ya? Di kamera. Kamera, mana kamera? Ini. Tapi kayaknya lambat ya. Kelihatan ya? Iya, Pak. Oke, ini kan, nah balik ya, setiap 5 detik coba. 5 detik lagi, balik. Kayak balik putaran gitu ya, 5 detik, balik lagi. Jadi karena kena interrupt tadi ya, urutannya yang nyala dibalik setiap 5 apa? Detik. Oke, ini bisa dipahami Gus ya? Bisa, Pak. Nah, setiap 5 detik. Loh Pak, kalau saya ingin tidak tiap 5 detik, gimana ya? Rubahan. Ini kan contoh simpel sekali kan? Ini tadi. Ini kan? Tadi di mana tadi? Di interrupt kan? Nah, ini. Oke. Oh, nek tak cepet kok Pak. Tak cepetkan gitu, lebih cepat lagi. 1 detik. Nah, boleh. Ini kan 1000 kan? 1 detik ya? Iya, Pak. Oke, tak compile. Kemudian ini masih jalan apa sudah? Oh, masih jalan ya. Lama sekali. Oke, kita download. Oke. Nah, ini kamu lihat, ya Pak. Kelihatan enggak? Iya Pak, kelihatan Pak. Semakin apa? Cepat. 1 detik. Ya. Berubahnya semakin dekat. Setiap 1 detik, nah berubah. Setiap 1 detik berubah. Oke, sip ya. Itu ya, contoh. Contoh interrupt yang internal pakai sistik ini. Dengan pakai sistik ini. Lupa apa bisa digunakan yang lain? Boleh. Kan setiap 1 detik gini, Pak, saya tak ngambil nilai apa tadi? Pulsanya motor. Kemudian saya bisa ngitung RPM tiap 1 detik, boleh. Terserah mau untuk apa saja ya, boleh, macam-macam. Oke, next. Kalau ini sudah clear, kita akan lanjutkan ke ini. Ini tadi kan contohnya ya. Jadi yang di main tadi ini kan program yang di main, yang di interrupt-nya, yang di apa? Di sini. Oke, clear ya? Jadi pahami ya? Iya Pak, bisa Pak. Oke. Nah ini sambil kita break dulu, karena sudah adzan ya. Nanti kita akan lanjutkan ke eksternal apa? Interrupt, ya. Apa terkait dengan eksternal apa? Interrupt itu seperti apa? Oke, kita break dulu ya. Sholat dulu ya, Gus. Iya Pak. Sholatnya? Sudah Pak. Oke.
Kita lanjutkan sekarang ke external interrupt ya. So how about the external interrupt? Oke. Jadi saya sudah sampaikan, external interrupt itu berasal dari pin ya yang di-connect dengan something, nggak tahu di luar apa gitu ya. Misalkan saya kasih sensor apa atau switch apa, ini bisa menghasilkan logic. Misalkan gitu 0 ke 1 begini, terus kemudian menghasilkan interrupt. Oke, kalau tadi kan interruptnya dari internal. Kalau ini interruptnya di-generate dari sini. Oke. Nah, rule-nya seperti ini. Jadi kalau pin ini sudah digunakan, oke, pin 3 ini sudah digunakan, maka hanya berlaku di salah satu port saja. Misal, kalau saya sudah menggunakan port A3 sebagai external interrupt, dan nanti akan menjadi external interrupt 3, seperti ini ya, nah ini seperti ini, maka port B3, port C3, port D3 tidak boleh digunakan. Ini tidak boleh semuanya, tidak boleh karena sudah digunakan jalur ketiga ini sudah digunakan, yaitu dengan menggunakan port A3 sebagai external interrupt. Oke, clear ya? Jadi nanti kalau Pak saya kalau 2 gimana? Satunya lagi ya apa? Boleh port A4 boleh, atau port B4 juga boleh, atau port C4 boleh, gitu ya. Bisa dipahami nih? Halo? Clear ya? Iya, Pak. Oke, good. Kemudian, nah ini. Jadi kamu harus memilih, misalkan gitu, sebagai external interrupt. Oke, kita langsung praktek di cube ya. Cube-nya tadi apa? Oke, ini ya. Boleh pakai yang tadi kita gunakan. Misal, oke Pak, saya pengen, tadi kan yang pin biru tadi kan port A0 ya. Itu saya pakai untuk external interrupt Pak, boleh ini. PA0 sebagai apa? Nah ini, GPIO external interrupt ke 0. Klik. Nah ini ya. Jadi port A ke 0 saya fungsikan sebagai apa? GPIO external interrupt. Jadi milih tadi ya. Nah ini. Milih bukan output, bukan input loh ya. Tapi GPIO external interrupt ke 0. Clear ini? Bisa dipahami nih? Ya. Bisa, Oke. Pak. Oke. Nah, kemudian yang dilakukan di sini juga harus jangan lupa ya Pak, di interrupt-nya. Kalau kamu lihat di GPIO-nya kan begini nih. Ya, PA0 ini kan. Nah, ini. Ya. You sudah external interrupt mode with, nah ini bisa dipilih nih. Nah, ini. Apakah rising, apakah falling, apakah rising dan falling, apakah interrupt atau apa? Even. Kita pengen apa? Interrupt ya, interrupt. Jadi kalau begini berarti rising, berarti mulai dari 0 ke 1, nah tadi yang saya gambar tadi ya, mulai dari 0 ke 1 menghasilkan apa? Interrupt. Oke, no pull up, no pull down, oke. Nah jangan lupa karena ini interrupt, you harus jangan lupa mengeklik di sini boleh atau sini boleh. NVIC-nya ini ya. Nah ini, eksternal interrupt ini harus diklik. Kalau tidak ya, kalau tidak nanti akan mengakibatkan di kill-nya, nanti tidak muncul interrupt-nya. Di mana ini? Sini tadi. Nah ini, di interrupt-nya di sini, oke, ini kan stick nih. Nah ini yang lain sudah tidak ada. External interrupt tidak ada handlernya, tidak ada interrupt service rutinnya ini. Tidak ada loh, kok tidak ada ya. Nah terus gimana saya ngaturnya kalau ada interrupt external interrupt. Nah, karena kamu lupa ngeklik apa tadi? Ngeklik apa? Interrupt-nya tadi. Terus di-generate lagi. Kita tunggu di
Sini. Kita tunggu di sini. Belum ya? Masih jalan ya? Masih jalan. Pak di sini. Betul ya, interrupt ya. Source code apa ini? Source code buat lebih kan? Wah ini salah ini. Ini model lama tak kasih sehingga tidak ini update ya. Coba bisa update enggak dia? Kita lihat. Nah muncul nggak? Nah ini muncul kan sekarang ya. Eksternal apa? Interrupt null handler. Nah ini ada. Oke. Tadi yang stick ini keluar ya. Nah, ini. Terus ngapain? Kalau ditekan push button yang biru tadi, di apa tadi? Di sini terus ngapain? Nah, kamu susun di sini apa? Misalkan merubah apa tadi? Merubah sama dengan ini ya. Merubah flag ini boleh. Jadi setiap kali masuk, tadi ada di ini ya, di paparan saya tadi di mana? Ini ya. Nah, ini. Nah, ini boleh. Seperti ini ya. Jadi begitu ada something yang ditekan, nanti masuk ke sini, nunggu sebentar, terus baru apa? Ini, ditoggle ya. Boleh seperti itu. Paham maksudnya ya? Bisa dipahami ini? Oke, nah programnya tetap yang tadi, demand-nya tetap yang tadi aja boleh. Berarti kita masuk ke sini, kita copy ya. Kita copy, masukkan ke sini. Nah, di sini ya. Terus apa tadi? Apa tadi? Nah, boleh dikasih tambahi delay sebentar, boleh. Ya, boleh. Atau langsung begini nanti bisa loncat-loncat kalau gitu ya. Boleh kita kasih delay, tapi delay-nya tidak pakai hold delay, tapi program. Ya, ini. Apa ini? For ini ya, sampai J dengan 5.000, boleh. Jadi kita modifikasi ininya, apa? Integer I misalkan gitu ya, boleh. Apa? For looping ya, looping saja. Ini. Boleh kalau kamu lupa, ini. For, mana for? Ini ya, klik, double klik ya. Nah ini boleh seperti ini. For apa? I mulai dari apa tadi? Mulai dari apa? 0, kemudian apa? I berapa tadi? Sekarang sama dengan apa? Enggak kan? Berapa? Kamu kasih delay berapa, terus I apa? Plus. Nah, kalau tidak ada apa-apa, begini juga hilang tidak apa-apa ini. Tidak mengerjakan apa-apa, begini, boleh. For I looping sendiri ya. Looping dirinya sendiri kok error, kenapa? Memang harus ada suatu instruction ya. Kalau bisa begini juga tidak apa-apa. Jadi tidak mengerjakan apa-apa ya. Selama sekian ini, boleh. Jadi I sama dengan 0, I kurang atau sama dengan 1000, terus I-nya ditambahkan. Sama dengan yang ada di sini tadi ya. Oke. Clear ya? Question sampai di sini? Kita apa? Compile ya. Compile. Nah, ini tapi kita matikan ininya. Sistemnya kita matikan, jangan dinyalakan. Nanti mengganggu ya. Kita matikan. Ya, kita matikan. Terus main programnya tetap yang lalu. Tetap yang sama saja. Ya. Oh, ini masih di compile ya. Jadi interrupt-nya diganti tidak bersumber dari sistem tapi dari eksternal apa? Interrupt. Jadi kalau ada penekanan dari logic ke 1, nanti tombol biru saya tekan, nanti akan lari ke sini. Oke. Akan lari ke sini, kemudian looping sebentar, kemudian akan apa? Toggle ya. Kalau sekarang false jadi true, kalau sekarang true jadi apa? False.
Belum selesai ya. Sambil nunggu, ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini masih kelihatan ya, Gus ya? Masih, Pak. Oke, silakan yang tanya. Aziza, ayo. Apakah itu tadi coding interrupt itu bisa dimasukkan lewat tombol keypad gitu, Pak? Jadi misal kita tekan tombol keypad berapa gitu, terus nanti masuk ke codingannya interrupt gitu. Bisa, sembarang bisa, boleh. Jadi kalau tombol ini, maka kamu harus di hardware-nya kamu sesuaikan ya. Di hardware-nya ya, di iPad-mu ya. Mana yang pin mana yang kamu set sebagai apa? Interrupt ya, eksternal apa? Interrupt. Bisa. Oh, jadi di keypad-nya itu kan ada apa? Itu, Pak. Apa yang kolom sama baris gitu, berarti di portnya yang itunya yang mau ditancapkan ke mikronya itu nanti mikronya diganti modenya yang GPU X interrupt tadi itu, Pak. Ya, betul. Iya, Pak. Betul, Zah. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, thank you. Yang lainnya silakan, ayo. Oke, kita ke mana tadi? Sini ya. Oke, no error. Clear ya? Kita download sekarang. Oh, tadi masih belum dianu ya. Belum ditutup ya yang ini tadi ya. Yang ininya ya. Yang ini kan belum kita tutup tadi. Nah, kompil lagi ya. Jadi saat ngompel ini belum ditutup tadi. Setelah kita tutup, sekarang kita kompil lagi. Pak, permisi Pak. Mohon maaf saya mau bertanya lagi. Oke, silakan. Kan kalau di keypad itu hasil, setahu saya itu Pak, hasil inputannya di keypad itu kalau nggak salah char gitu loh Pak. Apa benar? Nah, kan yang penting logiknya ya kalau external interrupt ya. Jadi kalau logiknya satu, kamu kan tadi pakai rising kan gitu? Ya. Dilihat dari statusnya, logiknya saja ya. Oh, berarti bergantung sama nilai apa kayak 01-nya dari tombolnya tersebut ya Pak ya? Betul. Oke. Betul. Terima kasih Pak. Oke, good question. Oke, sudah saya download. Coba dilihat ya. Dilihat kamera, mana kamera, saya nyalakan. Kelihatan ya. Ini kan satu arah ya. Nggak berubah-ubah, betul? Nggak kelihatan ya. Mohon maaf, Pak, macet-macet Pak. Kelihatan, Pak. Hah? Di saya agak macet-macet Pak. Kurang tahu mungkin device saya atau device panjenengan. Bandwidth-nya, di bandwidth-nya kayaknya. Nah, ini kan satu arah. Ya, tapi kalau saya tekan, klik, nah, kan berubah atau ya? Betul. Berubah arahnya ya. Nah, begitu saya klik lagi, nah, berubah arahnya lagi. Karena kena interrupt apa? External interrupt pin ini, port A apa? 0 ini, biru ini port A 0 ini. Klik, nah, berubah. Oke. Nah, ke kanan. Betul lah? Kelihatan ya? Gus, iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Jadi ini sudah bekerja, eksternal apa? Interrupt-nya. Oke. Eksternal interrupt-nya bekerja. Mana kamera? Matikan lagi. Masuk ke Nigel. Question sampai di sini. Tadi sudah saya tutup. Tinggal yang bekerja ini. Ya, jadi kalau ada penekanan port, apa tadi? Port A0 yang kamu fungsikan sebagai external interrupt tadi, yang kamu konfigur
rising add, ya. Jadi dari 0 ke mana? Ke 1. Kalau saya tekan kan logik 1 tuh. Itu langsung menghasilkan apa? Interrupt. Oke, jangan lupa interruptnya di sini dia apa? Diklik, diaktifkan ya. Seperti ini. Oke. Kemudian di kill-nya di mana interrupt-nya? Ya di bagian interrupt di sini ya, di sini. Ini yang ngurusi interrupt semua di sini, ya. Macam-macam interrupt di sini. Lupa nanti kalau saya tambah eksternal, ya nanti akan tambah lagi eksternal apa interrupt-nya di sini. Jadi gara-gara kamu klik tadi, dia menambahkan eksternal interrupt. Oke, clear ya? Nah, main-nya tetap di sini. Main programnya akan masih ini tadi ya. Nah, ini. Kamu tanyakan flag-nya, nilainya apa? Muter kemana? Flag-nya apa? Nah, flag ini yang berubah sekali lagi adalah si apa? Ini. Setiap kali kamu klik, loncat ke sini, ya toh? Nggak tahu tadi pada saat kamu klik ngerjakan di mana? Misalkan ngerjakan di sini gitu ya. Dia berhenti, kemudian apa? Lari ke sini, dia mendelay, kemudian apa? Toggle kan. Kalau saat ini false jadi true, kalau true jadi false. Sehingga begitu ini dia jalankan, klik langsung nanyakan. Flag-nya apa? True atau apa? False. Bisa dipahami nih? Halo, silakan. Ya. Halo. Iya Pak. Oke. Kalau nggak ada yang tanya, ini susah ini. Ya tanya, silakan. Rizal bisa, mic-nya bisa, sudah bisa Rizal. Rizal Zidan bisa. Rizal. Oke, ikut kuliah apa enggak ya? Zidan ini. Kemarin pas kita tutup dia masih di ruangan terus. Saya tutup itu, saya masuk lagi masih ada. Enggak tutup berarti. Turun paling ada lagi. Hamid, Abdul Hamid, Mid, present Mid. Iya Pak. Saya mau tanya Pak. Gimana? Tadi kan ada yang program internal sama eksternal. Nah, yang internal itu efeknya gimana Pak kalau tidak ditutup? Akan ya ganggu toh. Ya toh Jan, Hamid. Kalau ini tadi kamu tidak tutup, yang ini tadi apa? Ini kan setiap berapa tadi? Setiap berapa? Kalau ini kan setiap 1 detik ya ini ya. Oh iya. Setiap 1 detik akan flagnya kan apa? Dirubah, betul lah. Iya. Kan kacau di sini nanti ya. Nah, padahal kita pengennya berubah kalau hanya apa? Kalau hanya dia apa? Di apa? Di interrupt dari luar. Nah, kalau ditekan tombol yang biru tadi, port apa? Iya. Port apa? 0 tadi. Iya toh? Iya Pak. Apa maksudnya? Iya. Terima kasih Pak. Oke, karena kalau tidak ditutup, ini juga apa? Juga ngerubah nilai apa? Flag, betul enggak? Nah, berarti yang rubah flag ada 2 di sini juga ngerubah, di sini juga apa? Rubah, nanti kan kacau, enggak ngerti efeknya ya. Mid, paham ya Mid ya? Iya Pak, paham. Oke, lainnya silakan. Wildan ada, Wildan Taufik. Iya Pak. Oke, silakan tanya. Iya Pak, tadi kan yang awal tadi ada 2 interrupt dari yang eksternal, tadi ada 2 interrupt ya. Dan tadi Bapak nyampaikan kalau misal hanya 1 PB yang difungsikan, itu bagaimana kalau 2 interruptnya bekerja Pak? Yang dari eksternalnya. Gimana? Kalau eksternalnya 2 gitu ya? Iya. Nah, terus pertanyaanmu apa? Saya tanyakan terkait dengan yang PB-nya. Tadi Bapak menyampaikan kalau misal menggunakan PB
yang cuma satu PB saja, yang lain tidak menggunakan PB gitu. Gak paham saya. Pertanyaan gimana? Pertanyaanmu gimana? Ini kan kita port A sebagai external interrupt ya. Port A0. Terus pertanyaanmu apa? Yang saya tanyakan terkait dengan 2 interrupt, tapi dengan 2 PB bisa Pak ya? Tapi dengan port A. Port A0 sama port A1 gitu kan? Satu. Boleh, yang Kalau tidak boleh itu apa? Yang tidak boleh apa? Pak, ya? Yang tidak boleh apa? Berarti. Yang tidak boleh tadi apa berarti? Kalau saya Beda. sudah menggunakan port A0, yang tidak boleh berarti apa? Port apa? Port yang PB0 berarti Pak ya? PB0 tidak boleh, apalagi PB0. PC0 gitu ya. Karena nolnya sudah digunakan ya. Iya Pak. Oke. Ada lagi? Pak, mohon maaf. Saya Yuk. ingin melanjutkan pertanyaannya Wildan tadi. Kan yang boleh 2 tombol untuk interrupt. Kalau misalkan kedua tombol itu gimana Pak? Yang tidak memperbolehkan 2 tombol siapa? Boleh kan? Betul, saya mau tanya itu Pak. Kalau misalkan 2 tombol itu ditekan secara bersamaan, apakah efeknya itu bergantian atau bagaimana Pak? Yang lebih cepat yang mana? Kan mesti ada selisihnya kan, jedanya ya. Oh iya, berarti yang akan dijalankan itu yang lebih dulu tertekan gitu Pak? Betul. Oke Pak. Habis itu baru melanjutkan yang keduanya. Karena ini kan cepet kan ini. Program yang kamu tulis itu kan ordernya mikrosecond kan jalannya ya. Iya, Mikrosecond itu berarti apa? 1 detik dibagi berapa? 1 juta. Kan cepet sekali tuh. 1 detik bagian 1 juta. Cepet apa enggak? Iya Pak. Nah, berarti kalau kita nekan, masih sak bareng-bareng kan mesti ada selisih ya. Iya. Nah, itu yang dijalankan yang apa? Yang duluan ya. Oh, oke Pak. Terima kasih Pak. Satu. Yang lainnya silakan. Ini chattingnya siapa? Nah, siapa? Bening. Ya Bening. Iya Pak. Jadi kan tadi yang dijelaskan di awal itu kan kalau external interrupt kan pertama jalankan program, terus jalankan program interruptnya, terus balik lagi ke program awalnya kan Pak. Nah, waktu yang saya lihat tadi, yang external interrupt yang pakai lampu ini loh Pak. Awalnya kan muternya misal ke kanan. Waktu dipencet tombol biru itu kan jadi ke kiri kan Pak. Kalau udah jalan programnya yang interrupt itu kok nggak balik lagi muter ke kanan ya Pak? Nggak balik. Tadi kan kembali. Jadi kan tadi kan waktu pertama kan kanan kan Pak. Terus dipencet itu kiri terus muternya. Terus kan kalau saya pencet kan balik lagi. Tadi. Oh berarti nggak balik lagi putar ke kanan gitu ya Pak? Loh, setiap kali tadi yang lihat siapa tadi yang bagus ya, Gus? Bagus. Iya Pak. Setiap kali saya pencet tadi kan putarannya berubah, betul nggak? Iya, berubah dari berubah, kiri ke kan? kanan ke kiri iya Pak. Terus yang ditanyakan Bening apa Bening? Enggak, maksud saya kalau habis programnya jalan itu kok nggak balik lagi ke program sebelumnya gitu. Kenapa harus dipencet lagi gitu loh Pak? Loh, ini kan contoh. Kalau kita pengen menginterrupt, gitu, pengen menginterrupt ya tekan apa? Tombol. Ini kan programnya. Ini kan contoh saja toh. Ini loh lihat. Ini kan programnya seperti ini, betul nggak? Iya Pak. Nah, ini dia akan menggeser lampunya seperti ini, bentuknya yang atas ini kalau flag sama dengan apa? False. Tapi kalau flag sama dengan true, dia akan mengerjakan yang bawah. Oke, ini clear ya? Iya Pak.
Oke. Nah, saya tadi menggunakan apa? Eksternal apa? Interrupt. Setiap tombol saya tekan, dia akan lari ke sini, betul? Iya, Pak. Terus yang dilakukan apa? Yang dilakukan apa? Yaitu apa? Merubah Iya, flag. kayak jadi toggle. Kayak jadi toggle. Jadi toggle. Berarti kan setiap kali saya nekan, berarti statusnya flag menjadi apa? Berubah toggle kan? Clear ya? Iya, Pak. Nah, kalau saya tidak nekan apa-apa, misalkan sekarang false, ya sudah ini terus yang jalan. Betul nggak? Iya. Jalan kapanpun jalan ini. Iya, Pak. Iya. Tapi, ya toh, begitu kamu tekan, kalau ditekan baru pindah yang apa? Bawah. Iya. Oke. Iya, paham, Pak. Clear ya? Iya. Ini kan contoh simple saja toh, contoh sederhana. Nah, kamu nanti pasti bisa membuat yang lebih apa? Yang lebih kompleks. Kalau ini tekan, ngapain? Kalau yang ini tekan apa? Tapi dimanapun loh ya, tapi dimanapunnya tergantung dari sini. Ini kan serangkaian pekerjaan ada di sini kan, betul? Iya, Pak. Nah, akan berubah kalau sudah apa? Ketemu ini atau ketemu ini kan, betul nggak? Iya. Kalau nekanmu tadi tombol pada saat sedang ngerjakan di sini, langsung berubah nggak? Arahnya? Berubah, Pak. Arahnya berubah nggak? Iya, langsung berubah. Enggak, no. Saat ngerjakan di sini, Iya. kan flagnya berubah jadi true, misalkan gitu ya. Iya. Tapi dikerjakan kan setelah selesai ini semua, toh. Oh. Setelah selesai semua ini, keluar dari sini, baru kok no flagnya apa, betul nggak? Iya, Pak. Iya. Paham ya? Iya, bisa, Pak. Nah, jadi akan berubah saat apa? Ditanya ini. Nah, kalau berubahnya di saat ngerjakan ini, ya belum berubah dulu. Berubahnya kalau saat program mengerjakan ini atau ini. Betul nggak? Oh, iya, Pak. Bisa dipahami nih, Bening? Iya, Pak, bisa. Oke, good. Thank you. Yang lainnya silakan. Permisi, Pak. Oke, Arya, silakan ya. Tadi kan Bapak mensimulasikan eksternal interrupt menggunakan tombol, Pak. Saya masih belum paham apa bedanya eksternal interrupt dengan read pin biasa, Pak, dengan input. Jadi kalau tidak pakai interrupt, nah di sininya kamu kan harus membaca. Oke, kalau programnya ini banyak panjang sekali, ya, terus kamu tekan pada saat instruksinya di sini bukan read pin, ditanggapi apa enggak? Tidak, Pak, masih berjalan. Nah, masih jalan terus sampai ketemu apa read pin nanti gitu ya. Nah, kalau interrupt dimanapun berada, langsung dia apa? Dieksekusi. Gitu ya. Bisa dipahami nih? Misalnya masih di tengah program gitu, interrupt-nya berubah, itu langsung berhenti, Pak, programnya. Berhenti. Di sini tadi kan saya contohkan. Si Bening tadi tanya, Pak, kalau programnya lagi ngerjakan di sini, terus terjadi interrupt. Sorry, di sini ya. Di sini misalkan ya. Terus ya berhenti di sini, berhenti dulu, tidak langsung mengerjakan ini, terus apa? Lari kemana? Interrupt. Lari ke sini kan? Des, ngerjakan ini, tek, selesai, ngubah flag, kembali kemana? Ke sini, jret, gitu. Terus apa? Selesai, nah baru apa? Ngerjakan ini. Gitu loh ya. Nah kalau kamu read pin tadi ya gitu. Kamu read pin kan nunggu dulu sampai instruksi read pin apa dijalankan kan, baru dieksekusi, betul nggak? Iya. Nah kalau interrupt apa? Dimanapun langsung apa? Langsung dieksekusi. Eksekusi menuju ke dimana interrupt service rutinnya. Oke, kalau ini tadi kan juga gitu ya. Ini tadi. Setiap satu apa? Detik ini. Ini kan setiap 1 milisecond kan lari ke sini nih. Setiap 1 mili apa? Second. Nah Pak, kalau begini tidak saya kasih program, ya dia lari ke sini tapi tidak mengerjakan apa-apa. Jadi paham ya? Ini loh, sistik ini loh. Setiap 1 milisecond kan pergi ke sini, tapi tidak mengerjakan apa-apa karena tak tutup HP programnya. Sudah, tidak mengerjakan apa-apa. Kembali lagi ke main apa? Main program gitu. Nah bedanya kalau di sini misalkan read, nah di sini
ada instruksi apa? Read all GPIO, read pin kayak gini ini, gitu. Ini dikerjakan. Nah, ini kan ditanyakan saat mengerjakan ini kan, benar ya? Ya. Iya, Pak. Kalau saat di sini dieksekusi apa enggak? Tidak. Enggak. Itu bedanya interrupt sama tidak apa? Interrupt. Jadi tadi yang sudah saya beri contoh, misalkan you membuat apa? Digital protection relay. Jadi kalau terjadi apa? Terjadi overcurrent, maka langsung harus ngetrip kan ya? Betul lah? Iya, Pak. Nah, kalau kamu buat seperti ini, apakah pin ini sama dengan satu yang menunjukkan apa? Overcurrent? Oh, tidak. Nah, terus ngerjakan ini. Nah, selama ngerjakan ini terjadi overcurrent gimana? Meledos duluan ya, rusak dulu. Tapi kalau ada interrupt, dimanapun kamu berada, begitu kena interrupt, berhenti, terus, nah, misalkan interruptnya di sini, misalkan loh ya. Nah, di sini langsung kamu nyuruh apa? Trip, relaynya trip, putus, sehingga dari sumber ke beban diputus. Jadi langsung dikerjakan. Gitu ya, ya. Bedanya itu ya. Iya, Pak. Bisa dipahami? Bisa dimengerti ya? Iya, paham, Pak. Oke, beda antara interrupt dan tidak apa? Interrupt. Next, silakan. Kita coba jam berapa, Gus? Sampai jam 15.40. 15.40. Oke, masih ada waktu. Silakan, ayo diskusi. Mohon maaf, Pak Anang, saya mau bertanya, Pak. Oke, Yudo. Ini terkait masalah yang itu, Pak, yang interrupt dari internal, Pak. Oke. Pak Anang kan simulasikan menggunakan mikro itu ketika mendapatkan interrupt dari internal kan menggunakan time ya, Pak. Sistik berarti, sistik. Nah, terus? Itu kan langsung ganti haluan kanan kiri gitu, Pak ya. Lah, terus apa bedanya dengan sistem pooling, Pak? Soalnya kalau saya baca di slide-nya Pak Anang kan, kalau pooling itu kan setiap periode waktu tertentu mengecek apakah ada telepon masuk apa tidak itu. Jadi kalau dalam proses ini tuh apa bedanya gitu, Pak? Jadi kalau kelihatan nanti, kalau hanya simple gini kan enggak kelihatan efeknya ya, tapi kalau sudah programnya banyak, Yudo, 5, programnya banyak, beratus-ratus apa? Beratus-ratus apa? Baris, nah itu baru apa? Kelihatan nanti. Ya, kelihatan nanti. Jadi kalau seperti ini periodik, tak nggawe iki, gini, terus tak kasih delay, sama saja. Tapi begitu ini sudah ratusan ribuan baris yang kamu buat, ya nanti akan pengaruhnya ada kelihatan. Ya, kalau interrupt itu langsung berhenti ngerjakan yang kamu interruptkan tadi. Kalau di sini ya enggak, nunggu sampai program itu apa dijalankan. Bisa dipahami ya? Oh iya, baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Tadi kenapa jadi error? Itu Pak, ada read pin-nya, Pak. Ada read Apa? pin-nya, Oh, Pak. iya. Masih Oh iya. open Di. Oh di ini ya. atasnya. Ya. Nah, jadi ini contoh. Saya nulis begini, terus lali. Man. Ternyata dia gua suruh apa? Errornya gak karu-karuan ya. Di sini juga error, betul nggak? Ini juga apa? Error, betul nggak? Padahal ini enggak error kan? Nah, hati-hati. Jadi jangan panik. Loh ini apa? Cari. Yang menjawabkan, oh ternyata ini. Kita hapus. Nah ini tidak error. Padahal dia ngomong error tadi ya. Ini tadi barang. Ini contoh saja ya. Oke. Silakan. Saya senang sekali kalau banyak yang tanya terdiskusi gitu ya. Jadi seperti yang ditanyakan terakhir si Yudo tadi ya. Iya Pak, saya Pak. Nah, itu nanti kalau programnya sudah kamu kan tidak terasa ya membuat proyek akhir atau saat kerja nanti misalkan ya. Ngetik program kan tidak sadar ya. Bisa ratusan, bisa ribuan apa? Baris. Nah kalau itu sudah terasa nanti ya. Bedanya interrupt dan apa tidak apa? Interrupt ya. Baik Pak Anang, terima kasih. Oke, silakan yang lain. Pak, permisi, saya mau bertanya lagi.
perihal tadi yang Ya. barusan. Kan saya kemarin itu ngoding ada waktu saya compile ada 2 warning, tapi itu nggak tahu Pak warningnya di mana, nggak ada itunya di tempat codingnya itu nggak ada logonya gitu Pak, nggak ada peringatannya, cuman di bawahnya aja waktu compiling. Itu cara mengeceknya bagaimana nggak Pak? Ya, di komentarnya apa di situ? Warning apa? Cuman Di ada bawah. Di sini hmm, kan mesti ada warning ya, di baris berapa gitu kan? oh lihatnya di situ Pak. Enggak. Soalnya Ya. munculnya Hmm. itu cuman saya nggak ngelihat atasnya sih Pak. Waktu saya compile itu ada tulisan 0 error 2 warning gitu. Tapi biasanya kan kalau error ada itunya di angka-angkanya gitu, ada kayak merah-merahnya atau kuning-kuningnya itu Pak. Oke. Nah itu. Jadi misal saya tambah lagi di sini ya. Ini ya, clock gitu ya, Iya. tak compile. Nggak tahu laptop saya kenapa jadi sangat pelan sekali. Mungkin jalankan Proteus ini ya. Masih jalan ya? Iya Oke. Pak. Mungkin laptopnya panjenengan bagian CPU-nya atau memorinya penuh Pak, jadi agak lama. Nah, jelas uangnya habis nih ya, mau beli laptop ya. Oh, tidak ada warning ya. Tidak ada warning. Saya ingin mensimulasikan ada sebuah variabel yang tidak digunakan, misalnya gitu ya. Bisa juga seperti itu ya. Ini kan ada variabel terus belum saya gunakan ya. Iya. Warning. Nah, bisa dilihat ya warningnya apa gitu ya. Jadi bisa dilihat. Melihatnya di Share atas kalimat. Di mana? Di sini kan ada atas-atasnya, ini coba lihat. Oh, nggih. Geser ke atas, nanti ngomong apa nih ya? Ngomong apa gitu. Baik, Pak. Oke. Terima Oke. kasih, Pak. Oke, thank you. Apa lagi? Mohon maaf Pak Anang. Ya. Sama kayak Ziza Pak, punya saya itu pas di build itu ada tulisan error, namun di samping programnya tidak ada tanda silang X ataupun yang lain Pak. Itu kenapa? Mungkin Pak? errornya tidak di main program mungkin. Kalau kamu double klik kan lari ke errornya ya. Mungkin tidak di sini errornya. Bisa loh ya. Di sini kan juga bisa error kan? Di sini. Betul nggak? Oh iya Pak. Ini misalkan begini. Ini errornya di ini, tapi di sini error nggak? Enggak. Nah, oke. Misalkan begitu. Ya, misalkan begitu. Bisa juga seperti itu, tapi harus lihat case-nya ya, seperti apa. Kalau kamu bisa nunjukkan. Pak, mohon maaf Pak, tapi kemarin saya buka yang sampingnya itu kayak LCD karakter C yang kemarin tuh Pak, nggak ada tanda X-nya juga Pak. Tapi di sini ngomong error. Iya. Errornya apa? Bisa juga error Ada itu terus apa? Kalimatnya gimana? Error apa? Nggak kamu baca? ada tulisan 3 error 0 warning gitu Pak. Lah ya di sini di atasnya kamu lihat nanti. Pasti ketahuan di sini. Error itu bisa juga dikarenakan apa? Ini. Belum tentu yang ada di main, tapi di file-file yang lainnya, gara-gara apa saya tidak tahu, misalkan saat ngompel, dibaca filenya error, kan ini banyak sekali file kan ya, yang terlibat di sini. Nah, jadi kadang-kadang kamu ulangi lagi di compile, kadang-kadang apa? Bisa, hilang errornya juga bisa sih, kadang-kadang begitu ya. Kadang-kadang, Iya Pak. nah, kadang-kadang kayak tadi, dia kan ngomong error tadi ya, yang di sini tadi. Iya Pak. Apa tadi belum tercopy semua apa jenenge? Library-nya begitu ya, dia ngomong begitu juga bisa. Jadi ini kan yang generate kan si Cube kan ya,
Kalau cube-nya menjeritnya error ya nanti di sini juga apa error, kurang file dan seterusnya ya di sini ya. Kan kemarin sudah saya tambahi ini juga. Nah, ini. Nambahkan apa? Ini kan kemarin ya. Nambahkan ini kan. Ini juga wah ini kan banyak ini. Inputnya ada di mana aja filenya ini ya. Jadi lihat kasusnya ya. Nanti dilihat kasusnya seperti apa. Question lagi, silakan. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, thank you. Jadi begini ya, untuk next week, jadi semua nanti upload di tugasnya di etol, nanti terus didemokan, kemudian hasilnya itu boleh divideokan. Jadi setelah jelaskan, saya membuat ini Pak, tek, ini berfungsi seperti ini cube-nya, ini apa, scale-nya, di sini Proteusnya, terus kamu jalankan, kan agak macet kadang-kadang ya, boleh kamu apa, videokan, enggak apa-apa, nanti yang di setel apa, videonya boleh, enggak usah panjang-panjang. Terus juga kamu upload di etol, yang diupload apa, hanya linknya saja ya, kan kamu buat PBL kan ya, PBL-nya itu kamu tambahi link di halaman depan ya, you boleh menaruh apa, link video, hasilnya gitu, taruh di Google Drive, jangan dikasih apa password, bentuknya MP4. Kamu biasanya pakai apa? Ngerekam layar. Membuat video itu pakai apa? Saya pakai Filmora, Pak. Filmora. Ada lagi apa? Saya pakai Bandicam. Camtasia, Pak. Nah, Camtasia. Tapi semuanya ngeker kayaknya ya. Iya, Pak. Iya, Pak, non halal. Camtasia itu larang ngekrek. Yang gratis ya OBS deh ya. Pernah tahu OBS? Belum pernah. Tahu, Pak. Pernah dengar tapi belum pernah mencoba, Pak. Nah, itu gratis itu. Tapi bagus, OBS bagus. Untuk membuat video tutorial, untuk apa-apa itu bagus. Karena gratis juga ya. Oke. Jadi tolong siapkan. Jadi Pak, kemarin saya sudah membuat ya modifikasi yang lebih bagus. Terus sampai apa Pak? Apakah harus sampai interrupt? Sebaiknya begitu deh. Boleh. Interrupt itu kamu pakai untuk apa? Misalkan gitu ya. Oh, emergency stop Pak. Jadi bekerja dimanapun kalau saya tekan emergency stop langsung apa? Semuanya apa? Berhenti. Misalkan begitu. Pokoknya sesuatu yang sangat apa? Urgent untuk diperhatikan. Nah, jadi tidak as usual. Tapi kalau itu aktif maka semuanya Wan berhenti, maka masukkan di interrupt. Boleh internal, boleh eksternal. Jadi misalkan internal tadi kan setiap sekian milisecond kan boleh kamu desain kan? Ini kan jadi contohnya apa? Satu apa? Detik kan ini ya. Gus, bagus apa sisa? Ini ya. Iya, Pak. Kan kamu bisa rubah kan? Setiap sekian detik saya cek. Kalau sampai sekian detik tidak ada respon, tidak ada botol yang ditaruh di situ, maka akan mengeluarkan error. Kan boleh. Jadi interrupt-nya ini secara periodik kamu pakai. Jadi ini, ya kan? Nah ini kalau sampai sekian, ini dia mengeluarkan error. Ya kan? Berarti. Nah kalau tidak, ya kamu clear-kan J-nya ini. Jadi kalau menjalankan yang baik, J-nya nolkan. Tapi kalau tidak menjalankan yang baik, di sini naik terus. Nah, kalau sudah sekian, maka mengeluarkan apa? Error. Ya, error gitu ya. Contoh saja itu ya. Gitu ya. Jadi paham ini? Baik, Pak. Silakan inspirasi apa-apa dan seterusnya. Kita ketemu lagi next week. Demonstration. Setiap mahasiswa saya panggil, tidak ada alasan. Nanti nilainya dari situ saya. Terus nanti diperbaiki, saya kasih komen. Nanti taruh upload di etol sebagai apa? UTS. Gitu ya. Clear ya? Pak, mau tanya, untuk yang di-upload di etol itu laporannya sesuai kayak PBL 1, Pak? Nah, formatnya ya mirip-mirip PBL 1 gitu ya. Iya, Pak. Oke, Pak. Oke. Jangan membuat yang sangat kompleks, tapi juga jangan yang sangat apa? Sederhana.